Halo gengs, halo, kembali lagi di video aku. Nah, kali ini aku akan membahas bukan soal cerita horor ataupun soal a daily in my life, tapi kali ini aku akan membahas tentang buah-buahan yang memang kalau kita konsumsi itu bisa jadi racun buat kita. Nah, mungkin buah-buah yang aku bahas kali ini umum sih. Pada dasarnya mungkin teman-teman udah biasa lihat buah kayak buah belimbing. Nah, sebenarnya kalau buat buah belimbing ini dapat beracun bagi penderita gagal ginjal. Nah, kalau misal yang normal itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk gagal ginjal, alangkah baiknya untuk buah belimbing ini sedikit kalau bukan dikurangi sih, alangkah baiknya dihindari dulu gitu. Karena karena racun ini bisa disaring dan dibuang oleh orang-orang dengan ginjal sehat, tetapi membahayakan bagi orang-orang yang gagal ginjal gitu. Kemudian ada buah apel. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing, buah yang ada pada umumnya yang teman-teman jumpai ada buah apel. Nah, kalau buah apel ini buah sebenarnya kalau dimakan itu baik untuk kesehatan, tapi sebaiknya jangan makan bijinya. Nah, buahnya atau dagingnya itu tidak beracun, teman-teman. Yang beracun adalah bijinya. Nah, jika memang teman-teman sengaja untuk menelan beberapa biji buah apel, mungkin ini tidak akan menyebabkan masalah serius. Namun, konsumsi biji apel ini dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan keracunan sianida, gengs. Oke, jadi biji apel itu mengandung keracunan sianida. Seperti yang tadi aku bilang, ada takarannya, bukan 1-2 biji terus kena racun sianida, enggak. Tapi jangan dalam beberapa banyak gitu. Kemudian juga ada buah ceri. Buah ceri. Nah, buah ceri ini sebenarnya memiliki golongan yang berbahaya juga. Sehingga untuk tingkat bahayanya itu sama kayak buah apel. Gitu ya. Biji ceri ini mengandung hidrogen sianida. Nah, ini bisa menyebabkan keracunan sianida ringan jika dikonsumsi secara berlebihan. Sebenarnya untuk buahnya nggak racun ya. Aku tekankan lagi, buahnya itu nggak racun. Yang racun adalah biji dari buah ceri sama buah apel gitu. Kemudian mungkin teman-teman juga nggak asing ya dengan adanya buah jarak. Teman-teman pernah dengar nggak? Nah, kalau pohon jarak ini sebenarnya digunakan pohon jarak itu di situ ada daunnya, getahnya itu ya. Nah, itu pada zaman dahulu orang membuat obat-obatan menggunakan buah jarak, daun jarak dan getahnya. Ternyata zaman dahulu orang membuat itu sebagai obat tradisional. Nah, untuk buah jarak sendiri ini mengandung toksabonim yang bernama curcin, ricin, dan asam sianat. Begitu. Nah, kandungan ini sendiri bisa berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah kita, teman-teman. Jadi, kalau kita sih sebenarnya dari dulu emang udah diingatkan kalau buah jarak itu memang racun gitu. Nggak tahu teman-teman. Kalau misalkan memang yang belum tahu, mungkin ini bisa jadi referensi untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya juga di sini ada buah kluwek. Teman-teman tahu nggak buah kluwek? Nah, nanti aku masukin gambarnya. Nah, buah kluwek ini adalah salah satu bumbu masak tradisional, teman-teman. Nah, buah ini ternyata digolongkan sebagai buah beracun. Ya, seperti biasa jika dimakan dalam kondisi mentah, tapi kalau diolah itu oke, karena sudah menjadi bumbu dapur gitu. Tapi kalau dimakan dalam keadaan mentah, misalnya buah apel kita cuci langsung makan, itu boleh. Tapi buah kluwek ini nggak boleh gitu. Selanjutnya juga ada jambu mete. Teman-teman mungkin bisa tahu ya jambu mete. Kalau di tempat aku biasanya dipanggil jambu monyet. Saya nggak tahu jambu monyet katanya. Nah, di tempat aku namanya jambu monyet. Kalau teman-teman dengar jambu mete, jambu monyet, itu aku ngerasa teman-teman juga nggak bakalan kayak heran ya, karena emang Indonesia itu beragam bahasa, teman-teman.
Nah, buah ini, kacang mete ini di dalamnya tidak boleh langsung dimakan. Kacang mete ini adalah kandungan senyawa urosiol yang beracun. Sebenarnya aku bukan anak kimia ya, jadi aku nggak terlalu paham urosiol itu apa. Ya nanti mungkin aku bisa minta penjelasan dari kakakku karena nggak aku anak kimia, mungkin dia bisa berkomentar. Nah, untuk konsumsi dalam jumlah banyak ini biasanya kacang ini juga bahkan bisa mematikan. Iya sih, memang dari dulu yang setahu aku kalau misal tapi kayaknya setahu aku jambunya itu tuh nggak bisa dimakan nggak sih? Apa aku yang memang dari dulu nggak ada nggak ada informasi ya gitu. Kalau teman-teman bisa tahu, bisa kasih masukan di kolom komentar ya, seperti biasa. Terus juga sebenarnya untuk pembahasan buah cukup dulu ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang gitu ya. Itu adalah beberapa konsep dari buah yang beracun. Nah, nanti setelah ini kalau misal teman-teman lihat ada yang mau komen-komen lagi, teman-teman bisa kasih ide. Setelah ini aku akan lihat buah apa lagi. Kalau aku sih sebenarnya punya konsep lagi sih, pengen menginformasikan ke teman-teman sekalian bahwa kalau soal sayur ya, maksudnya aku akan menggambarkan hal-hal yang umum dulu. Kadang hal-hal yang di depan kita tuh kita nggak peduli, dan itu sebenarnya bisa berbahaya buat kita begitu. Oke? Untuk video saat ini sudah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Bye.